Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Mataram yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mashuri, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Nurul Yakin Raya, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 Bat 1 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Islam Nurul Yakin Raya. Praktik pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 2 dengan materi pokok meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua tetap sehat ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada siang hari ini. Sebelum kita mulai belajar, saya lihat ada beberapa temannya yang masih ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya, supaya segar. Oke, nah, perhatikan semuanya, tangan di depan semua, tangan di depan. Pak Guru ingin melatih konsentrasi kalian, ya. Dan ingat, dengarkan apa yang Pak Guru katakan. Jangan ikuti gerakan Pak Guru. Paham ya? Oke, di depan semua. Putar, ya putar. Pegang telinga. Putar lagi, masih ada yang kurang konsentrasi. Putar, yang keras, pegang mata. Oke, terbiasa. Terima kasih banyak. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sejenak memohon ridho dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Oke, silakan ketua kelas Cika pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa nakkirna ma nasina wa alimna ma lam nafqahu wa zidna ilma wa alimna bis-salihin. Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzahir barokata ilmihi minni. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru ingin absensi dulu ya, untuk mengetahui kehadiran kalian semua. Yang pertama Ahmad Rifki.
Ahmad Rifki. Sehat? Sehat. Nah, sudah sarapan tadi pagi? Ya, Pak. Oke. Devina Hasanah? Sudah baca Al-Quran tadi pagi? Sudah, alhamdulillah. Kemudian Halim. Halim sudah sarapan? Sudah baca Al-Quran? Sudah. Oke. Handi Kusnadi? Salat duha? Oke, sudah. Kemudian Ulul Azmi. Apa kabarnya Ulul Azmi? Alhamdulillah. Jaga kesehatan, ya. Sehingga kita bisa beribadah setiap harinya dengan membaca Al-Quran. Oke. Yang terakhir Linda di Aryansyah. Linda, sudah ngaji tadi pagi, Linda? Nah, dibaca surah apa? Al-Kahfi. Oke. Selanjutnya, Pak Guru ingin tunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Ya, perhatikan. Nah, ada yang tahu gambar apa ini di depan? Gambar apa? Orang syirik. Orang syirik. Apalagi siapa yang bisa? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Apalagi? Pesugihan. Pesugihan. Ya, hawa nazira, pesugihan. Oke, jadi gambar di depan ini adalah contoh orang yang tidak pernah membaca, memahami isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka dengan sederhananya mencari jalan pintas untuk menjadi orang kaya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mereka harus menggapainya dengan ilmu. Jangan seperti ini, mentang-mentang ingin kaya, dia cari dukun untuk membantunya supaya menjadi kaya. Padahal itu salah. Ya, oke. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemarin kita sudah mempelajarinya, tapi sebatas pengertian saja kemarin. Nah, sekarang ada yang masih ingat enggak materi yang Pak Guru sampaikan kemarin? Tentang apa? Kitab-kitab Allah. Apalagi? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita lebih kepada mempelajari makna atau isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di depan ini, di sini Pak Guru sudah tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah bisa menjawab atau sudah bisa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi dengan mengaji di pagi hari, membaca Quran surah Al-Kahfi. Itu rutin, ya. Kalau Senin apa dibaca? Senin Al-Kahfi. Selasa? Al-Waqiah. Rabu? Al-Mulk. Kamis? Jumat? Intak. Kita membaca Al-Quran surah Yasin. Yang terakhir hari Sabtu Ta'limul Muta'allim. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua. Untuk apa sih kita mempelajari isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa? Devina Hasanah. Untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Atau untuk apa kita mempelajari
cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT? Untuk mengisi kitab-kitab Allah. Untuk mengetahui isi, ya, untuk mengetahui isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau bisa juga, ya, biar benar cara kita ibadah, ya, biar benar cara kita menggapai kebahagiaan dunia, biar benar cara kita menggapai kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, membuat desain proyek. Ya, sekarang Pak Guru ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu tentang Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Oke, perhatikan. Yang pertama, kelompok 1 Ahmad Rifki, angkat tangan. Devina Hasanah, Halim, Hawa Nazira. Kelompok 3 Injil, Dwinta Isabella, Marlita Maulidia. Yang kelompok 4 Al-Quran, Lali Kalista, Rizka Saputri, Bait Sofiatul Ulia, Khoziratul Laili Wahidah, sama Linda Dwi Aryansyah. Nah, sekarang silakan gabung bersama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan bergabung bersama kelompoknya. Sudah? Nah, kalau sudah, Pak Guru ingin memberikan pengarahan bagaimana cara kerja kalian nanti di tempat kelompoknya, ya. Sebelumnya, Pak Guru ingin bagikan nih lembar kerjanya. Nah, sebelum kalian mulai kerjakan, nah, perhatikan perintah ini dulu ya, semua. Sebelum kalian mengerjakan, perintahnya seperti ini, ya. Membuat poster kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama, dengan menempelkan gambar kitab beserta nama nabi penerimanya. Yang kedua, menempelkan isi makna yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Sebelum itu, Pak Guru ingin tayangkan sebuah video sebagai gambaran kalian. Silakan ditonton semua. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri generasi cinta Al-Quran? Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan meningkatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang terakhir, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Nah, kemudian apa sih
hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, itulah hikmah kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan poster tersebut. Ya, perintahnya sudah jelas, silahkan dikerjakan. Nanti saya minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil posternya, ya, poster yang dibuat. Paham ya? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, saya minta masing-masing kelompok semuanya maju, ya. Artinya satu kelompok Al-Qur'an silakan maju semua depan, ya, untuk mempresentasikan hasil pembuatan posternya. Oke, silakan kelompok satu dulu. Kitab Taurat. Oke. Kelompok Kitab Taurat untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya. Oke? Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kandungan kitab-kitab Allah, Kitab Taurat. Pokok ajaran Kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan satu perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu A. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. C. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia.
D. Ingatlah kamu akan hari Sabat, supaya kamu sucikan dia. E. Berilah hormat kepada bapak ibumu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. D. Larangan berkeinginan di pihak orang lain. Sudah? Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke. Oke, sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Sangat menarik juga poster yang dibuat. Jelas ya? Nah, jelas. Oke. Oke, itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan maju nak, kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terus? Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat, budaya, dan hikmah. Kandungan kitab Allah, kandungan kitab Zabur, isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Oke, sudah? Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Injil akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan akidah dan amal perbuatan. Kandungan kitab-kitab Allah, isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan jujur. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. B. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitabnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 4 yaitu kelompok kitab Al-Quran. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami, yakni tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup
isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kandungan kitab-kitab Allah. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok Al-Quran. Sekarang silakan perwakilan satu orang maju ke depan membawa proyeknya. Ya, silakan satu orang maju ke depan, masing-masing kelompok maju. Ya, kita akan membedah materi yang mereka sampaikan barusan. Ya, silakan maju perwakilan masing-masing kelompok dengan membawa proyeknya ke depan. Ayo silakan nak, silakan maju. Ya, nah pegang yang baik. Silakan berurutan ya. Kelompok Taurat di paling kanan. Mana Taurat? Oke, kelompok Taurat. Kemudian Zabur. Ini Zabur sebelah sini. Injil sini. Nah, ini luar biasa ya. Kita beri aplaus kepada semua kelompok dulu ya. Karena proyek mereka luar biasa bagus, menarik untuk kita lihat. Nah, nanti Pak Guru akan kasih reward bagi siapa yang paling bagus hasil proyeknya ya. Nah, kira-kira dari yang disampaikan tadi mengenai kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada yang belum jelas enggak? Kira-kira masih ada yang belum jelas enggak? Kira-kira jelas semua? Sangat jelas berarti ya? Oke, luar biasa. Aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau sudah, Pak Guru kasih nilai yang terbaik adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, tapi yang paling menarik saya lihat ya, saya kasih reward untuk kelompok Al-Quran ya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nanti ambil hadiahnya ya. Silakan duduk kembali. Kira-kira kalian senang nggak belajar seperti ini? Senang? Kalian senang nggak mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah SWT? Alhamdulillah. Ya. Jadi penting sekali kita mempelajari kitab-kitab Allah SWT, anak-anakku sekalian. Kenapa penting? Itu sebagai pedoman hidup kita ya, supaya kita tidak tersesat ketika hidup di dunia ini, atau supaya kita tidak mencontoh gambar yang tadi itu, mencari pesugihan. Dia serba mau instan saja, jangan seperti itu ya. Karena kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka kita harus meyakini dan mempelajari yang namanya kitab-kitab Allah SWT. Tadi pagi kalian semua sudah mengaji ya. Nah, kalian baca surah apa? Al-Kahfi. Ada yang masih ingat awal kata Al-Quran surah Al-Kahfi? Coba Ul Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, alhamdulillahilladzi Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yes. Kita belajar materi ini juga itu supaya ada pembiasaan. Ya, ada pembiasaan kita sering membaca Al-Qur'an setiap hari. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkan materi yang tadi kita bahas? Oke, kalau tidak ada, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian Zabur. Nabi Daud alaihissalam. Injil. Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran. Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keempat kitab ini wajib kita imani, ya, wajib kita imani. Tidak beriman seorang apabila mereka tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin berikan tugas pada kalian semua. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Ini materi ini berhubungan dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ya. Silahkan kerjakan di bukunya, kemudian dikumpulkan. Oke? Paham? Paham. Oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, baik anak-anakku yang saya banggakan, materi yang akan kita bahas minggu depan itu tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Itu materi kita yang akan kita bahas minggu depan. Silakan cari referensi di rumah, pelajari, ya. Ingat, jangan lupa belajar. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga berkah apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan, Cika. Waalaikumsalam. Boleh, silakan perempuan dulu.